dengan produk-produk isi ulang seperti itu. Itulah makanya kami di sini menawarkan solusi mereinvent bagaimana retail itu dilakukan. Dengan yang pertama kami memiliki gerobak atau tricycles yang keliling-keliling daerah untuk membawa beberapa jenis consumer produk untuk kami jual ke daerah-daerah ke ibu-ibu rumah tangga dan juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pun bisa mengetahui keberadaan kami dengan menggunakan WhatsApp group yang telah kami sediakan, dan solusi kami juga berguna untuk para FMCG untuk melihat sebenarnya penggunaan mikro di kalangan ibu rumah tangga itu seperti apa, seperti itu. Dan sebenarnya kami tidak sendirian di sini, beberapa perusahaan di luar negeri sudah memulai langkah ini, seperti Agramo, Loop, dan juga Unilever di India, seperti itu. Inilah nilai-nilai yang kami tawarkan sebenarnya, harga yang lebih murah, jelas, higher market share untuk FMCG, dan juga kami ingin membuat mikro entrepreneur tersebut dengan bekerja sama dengan kami itu mendapatkan keuntungan lebih, jadi bisa menambah nilai tambah dari masyarakat sekitar. Ini adalah beberapa customer kami yang ternyata sangat, kami juga kaget bahwa selain diterima dengan baik, mereka juga sudah sadar bagaimana sebenarnya sampah produk itu juga mengganggu mereka, karena mereka akhirnya harus buang lagi sampah lagi segala macam, padahal sebenarnya kemasan mereka masih bisa dipakai. Kami pada next step-nya kami juga ingin bagaimana kami memiliki aplikasi dan juga memiliki data-data yang baik untuk bisa memanjakan pelanggan kami. Dan kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya kalau containers itu lebih baik daripada sachet. Sachet itu susah dibuang dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya pump kan bisa langsung dipakai, dan keuntungan adalah bisa dipakai untuk bukan cuma satu orang. Ini sedikit model kita, mungkin bisa saya lanjut. Dan ini bagaimana kita sedikit menjelaskan bagaimana sih bisnis model kita, yaitu tadi customer datang ke refill station kita, mendapatkan diskon 10%, dan juga mereka menggunakan produknya dan akan terus berputar circular economy. Begitu juga dengan sisi sebagai sellersnya akan kami supply dengan produk-produk dari FMCGs untuk menjual melalui refill stations. Jadi kami berharap bahwa kami menerapkan closed loop di sini, circular economy dalam bisnis yang akan kita jalankan. Inilah impact yang kami coba kejar di 2 tahun mendatang, bagaimana kami bisa mengurangi poverty tax tersebut untuk low income customer kami, dan juga mengurangi penggunaan sachet, dan juga sekaligus mengurangi sampah untuk masuk ke dalam lautan. Mungkin itu dari saya, Pak David. Terima kasih, dan teman-teman, jika nanti ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Laksamana. Jadi ini asik ya, kalau konsultan menjadi inovator dan entrepreneur. Nah, ini yang kita harapkan ya di Indonesia, lebih banyak lagi yang seperti ini. Nah, suara saya terdengar ya? Nanti tolong diingatkan kalau tidak terdengar. Kemudian memang benar bahwa persoalan dari FMCG ini di Indonesia ya, produk-produk konsumen yang banyak beredar, masalahnya adalah sachet dan menjadi sampah problematik ya, yang tidak bisa diapa-apakan, masuk ke TPA, dan beratnya ini ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menanganinya. Jadi memang kita harapkan ada perubahan ya, remodeling dari delivery system ini, baik oleh FMCG-nya sendiri maupun bekerja sama dengan inovator seperti Siklus Refill ini. Jadi, terima kasih, sangat bagus sekali. Kemudian kita sekarang akan ke topik kedua, di mana kita akan berdiskusi dengan mendengar presentasi dari Nila Pati. Ya, ini adalah Head of Research and Education dari Zero Waste Indonesia. Instagramnya udah sempat saya lihat dan keren sekali.
Kemudian memulai gerakan lingkungan tahun 2016 fokus pada perubahan perilaku di kota Nijmegen, Belanda. Jadi, wah ini dari luar negeri ya mulainya ya. Kemudian sempat memenangkan perlombaan ide di Kanada untuk memulai proyek penelitian terkait pengurangan sampah plastik di Kepulauan Timur Indonesia dan tergabung dalam youth konstituensi dari PBB di subgroup Action for Climate Empowerment sampai saat ini. Jadi ini anak muda yang keren ya, banyak prestasinya. Silahkan untuk Nila untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih banyak Pak David untuk perkenalannya. Halo semuanya, selamat pagi dari Belanda, selamat siang untuk Indonesia. Saya akan share screen, mohon nanti dikasih tahu kalau misalnya screen-nya sudah terlihat. Apakah sudah bisa melihat semuanya ya? Aman, Kak. Oke, terima kasih. Nah, saya mulai. Jadi kami dari Zero Waste Indonesia, slogan kami adalah Sustainability Start With You. Jadi bagaimana kita memulai gaya hidup Zero Waste tentunya. Saya Nila Pati, tadi sudah diberikan short introduction, Head of Research and Education dari Zero Waste Indonesia. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tambahan atau ada kayak penasaran mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Zero Waste Indonesia, silahkan bisa cek website kami di www.zerowaste.id atau di Instagram kami di @zerowaste.id_official. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Zero Waste Indonesia, Zero Waste, langkah mudah untuk teman-teman untuk ikutan, dan kampanye kita di Zero Waste Indonesia. Tapi sebelumnya, saya ada pertanyaan nih. Mungkin bisa dijawab di chat ya, teman-teman. Kira-kira dengan uang Rp450.000, kita tuh bisa beli apa sih? Saya tunggu 5 jawaban pertama deh. Sepatu, ada yang bilang sepatu. Ayo, yang lain? Ekoenzim, oke. Baju, pakaian, tas, alat snorkeling, beli cincin tunangan. Wah, luar biasa. Bisa ya. Jadi banyak yang bisa dibeli dengan uang Rp450.000 gitu. Tapi tahukah teman-teman, ketika teman-teman ini menggunakan kemasan air minum dalam kemasan sekali pakai setiap bulannya, dan setiap harinya misalnya teman-teman memberi 3 botol, jadi 1 botol itu kan sekitar Rp5.000, ini adalah jumlah uang yang teman-teman keluarkan dalam waktu 1 bulan. Dan dalam 1 tahun, sudah Rp5 juta kita keluarkan di sana. Selain itu untuk para wanita di sini, ternyata harga Rp450.000 itu setara dengan pengeluaran kita selama 1 tahun untuk menggunakan pembalut sekali pakai. Nah, jadi kalau kita hidup dengan single use item atau barang-barang yang sekali pakai, ternyata harganya tuh jadi sangat-sangat mahal. Bayangkan dengan hidup zero waste, kita bisa menyimpan 5 juta ini bisa digunakan untuk barang-barang yang lain tentunya, atau kegiatan lain tentunya. Nah, apa itu Zero Waste Indonesia? Zero Waste Indonesia adalah sebuah sistem atau sistem pendukung atau umbrella untuk teman-teman belajar hidup berkesadaran. Jadi creating awareness, mengubah cara pandang kita, mengubah pola hidup kita, dan kita berfokus kepada 3 pilar kami, yaitu pilar informasi, edukasi, dan kolaborasi. Dengan berbagi kepada teman-teman di Jambore Bebas Sampah Nasional ini, kita memasukkan semua pilar Zero Waste Indonesia yang berfokus kepada informasi, edukasi, dan kolaborasi untuk berbagi bersama teman-teman tentunya. Proyek kami ada beberapa proyek dari 3 tahun belakangan. Kami telah berdiri tahun 2018 dan proyek di tahun 2018 adalah single use plastik atau kampanye single use plastik. Di 2019 kita punya kampanye tukar baju dan 2020 tahun ini kita ada 2 kampanye yaitu habiskan makananmu dan mulai dari lemari. Nanti saya akan menjelaskan beberapa kampanye ini untuk yang tahun 2020. Kolaborator kita sudah berbagai macam kolaborator dari National Geographic, Kain, ada community partner juga yang kita punya. Kita juga senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sini, dan tentunya kalau misalnya teman-teman penasaran informasi yang ada di website kami apa saja, bisa dilihat juga, ada media cover juga di sana dari kami. Kita berbicara tentang zero waste karena, dan teman-teman mungkin ada di sini karena teman-teman tahu bahwasanya membuang sampah pada tempatnya saja sudah tidak cukup untuk sekarang. Kenapa? Karena permasalahan sampah itu bukan cuma permasalahan entitas, bukan permasalahan objek,
sampah itu masalah lingkungan, yang mencemari juga di lingkungan. Sampah itu adalah masalah sosial, jadi masalah perekonomian manusia juga, teman-teman kesejahteraan manusia juga di sana, dan sampah adalah masalah kemanusiaan, keselamatan jiwa juga ada di sana. Selain itu, sampah juga adalah masalah kesehatan. Kita sudah tahu bahwasanya setiap minggunya kita sudah menelan beberapa mikroplastik yang menyebabkan potensi sampah di sana kan ya. Tapi kita masih belum tahu efek jangka panjangnya seperti apa. Nah, jadi kita tahu bahwasanya permasalahan sampah itu wicked problem. Jadi masalah yang sangat-sangat kompleks yang membutuhkan banyak sekali kolaborator atau banyak sekali stakeholder yang mereka harus bekerja di dalam problematik sampah. Jadi nggak cuma kita sebagai konsumen, tapi produsen dan juga pemerintah di sana. Nah, banyak yang bilang ke saya, tapi kan nggak perlu belajar minim sampah juga, kan sampah itu kan bisa didaur ulang. Tadi mungkin dari teman-teman siklus sudah bilang ya, bahwasanya pemulung itu nggak tertarik kok sama yang sachet gitu. Susah kalau recycling sachet. Dan secara global, cuma 9% jumlah sampah yang didaur ulang di sana. So ini problematik juga sih teman-teman, karena rata-rata berakhir di TPA. Jadi kita butuh nih radical innovation, dan seneng banget ada beberapa teman-teman dari bisnis di sini juga yang sudah melakukan yang namanya radical innovation ya, perubahan-perubahan yang keren untuk bisnisnya. Nah, sekarang bagaimana nih? Bagaimana teman-teman atau partisipan yang ada di sini bisa memulai gaya hidup zero waste? Pertama, temukan tujuan. Harus punya goal. Misalnya goal bulan ini tidak beli air minum dalam kemasan. Oke. Lalu setelah itu harus audit sampah. Tak tahu maka tak sayang. Jadi kalau nggak tahu sampahnya yang dibuang apa, maka nggak tahu berapa yang harus dikurangin. Setelah itu mulai dengan satu hal, seperti yang aku bilang tadi, mungkin mulainya dengan air minum dalam kemasan gitu ya. Lalu kita implementasikan dengan 6R. 6R di sini adalah piramida terbalik yang ada di sini. Yang pertama prevention, jadi pencegahan itu paling penting. Lalu rethink, pikir ulang, kalau misalnya mau beli harus dipikir ulang berkali-kali, kira-kira kalau dibuang, buangnya kemana ya. Lalu refuse atau menolak, kita belajar untuk menolak sampah di sana. Lalu reuse, menggunakan kembali itu misalnya pakai pembalut pakai ulang gitu kan. Kalau yang refuse ini biar belajar yang kayak, oh enggak terima kasih, saya nggak butuh kantong plastiknya. Selanjutnya adalah reduce atau pengurangan sampah, rot, atau composting misalnya, atau bikin ekoenzim, atau bikin manisan dari kulit kulit semangka, dan yang terakhir ketika semua step ini telah dilakukan, baru kita berbicara tentang recycling. Jadi recycling harus menjadi opsi terakhir di sana, bukan opsi utama ya. Lalu setelah itu ajak teman-teman atau keluarganya teman-teman yang ada di sini, diajakin ngobrol bareng. Karena sebenarnya kalau kita hidup dengan gaya hidup zero waste itu bukan berarti kita sedih atau nggak senang gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal manfaat yang bisa kita dapatkan dengan gaya hidup zero waste. Nah, kalau misalnya teman-teman sendirian di rumah dan pengen nih mencoba gaya hidup zero waste, tapi gimana ya biar nggak sendirian? Bisa ikut kampanye kami. Yang pertama, habiskan makananmu, seperti namanya. Belajar untuk mengurangi food waste dari piring kita dengan menghabiskan makanan kita. Jadi bisa foto before after setelah makan. Jadi sebelum makan fotonya cantik, setelah makan piringnya harus kosong. Lalu bisa ikut juga dengan kampanye kita di Tukar Baju, tapi karena pandemi kita nggak ada pop-up untuk kali ini. Tukar baju itu bisa dilakukan di mana aja. Seperti namanya, kita menukar pakaian gitu ya. Lalu kalau misalnya kita berbicara dengan tukar baju, dari tahun 2019 kemarin, kami sudah menukar 13.500 pakaian, yang pakaian ini menghemat biaya belanja sebesar 2,3 miliar rupiah. Jadi tukar baju ini sebenarnya gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat baju gratis karena cuma menukar saja dengan temannya gitu. Dan dari 15 kali pop-up, kita sudah punya sekitar 4.500 pengunjung, banyak sekali relawan di sana, dan kita telah menyelamatkan baju yang tadinya berpotensi untuk menjadi sampah, itu yang beratnya sekitar 1 ekor ikan paus, teman-teman. Jadi, the power of individual, power-nya teman-teman itu sangat-sangat besar sebetulnya. Dan tahun ini, kita punya kampanye, sub-kampanyenya namanya Mulai Dari Lemari, yaitu 3 bulan tanpa belanja baju baru. Jadi teman-teman bisa mencoba dan bisa mendaftarkan diri semuanya, belanjanya mulai dari lemarinya. Ketika buka lemari, maka belanjanya di sana.
Lalu caranya bagaimana untuk ikut mulai dari lemari? Teman-teman bisa cek di website kita di zerowaste.id. Mulai dari lemari bisa di screenshot ini juga, lalu bisa diisi komitmennya di sini ya, dan periode versinya teman-teman 3 bulan mau dari kapan sampai kapan. Kenapa? Karena sustainability itu dimulai dari teman-teman. Teman-teman juga agen perubahan di sini. Kalau teman-teman bukan Presiden Republik Indonesia, teman-teman adalah presiden rumahnya teman-teman sendiri. Jadi perubahan di sana bisa dilakukan di rumah. Atau kalau bukan presiden, berarti Menteri Keuangan ya. Jadi bisa dirubah di sana. Dan jangan lupa dibagikan ceritanya di Instagram atau di sosial media, karena itu bisa memberikan semangat untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke, mari kita mulai dengan hal yang kecil, mulai dengan hal yang bisa kita kontrol dan lakukan, dan mulai dari sekarang. Terima kasih, kami dari Zero Waste Indonesia. Berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, keren sekali nih. Ternyata di Belanda ya, tinggal di Belanda ya? Iya, Pak, jadi sekarang lagi di Belanda. Ya, gitu. Di zaman sekarang berarti salah satu ini aspek dari peran masyarakat ya, orang-orang Indonesia yang di luar negeri tidak ada hambatan untuk berkontribusi pada Indonesia ya, walaupun di luar ya, dengan platform-platform digitalnya gitu. Nah, tadi menarik sekali kampanyenya, ada macam-macam ya, ada habiskan makanan, ini kampanye favorit saya nih. Saya terkenal tukang menghabiskan makanan, termasuk menghabiskan makanan orang lain kalau kita makan di restoran. Nah, kemudian tukar baju nih. Nah, kebetulan kalau nggak salah anak saya pernah ikutan nih waktu acara di Bandung nih. Oh kampanye iya, Pak. tukar baju Iya. Zero Waste Indonesia. Nah, nggak tahu sempat terdeteksi nggak anak saya di situ. Pasti ada lah. Kemudian ini ya, salah satu yang menarik juga nih ya, peran masyarakat adalah memperkenalkan atau mendorong paradigma yang lebih progresif dan yang lebih, katakanlah secara ilmiah lebih benar gitu ya. Seperti tadi bahwa kita lihat ada piramida terbalik, di mana di piramida itu tidak ada sama sekali tulisan disposal kan, tidak ada sama sekali tulisan membuang, tidak ada tulisan insinerator, tidak ada tulisan TPA, karena zero waste itu adalah visinya adalah semua persoalan sampah termasuk cara berbagai bentuk pembuangan ini hilang dari peradaban bumi ini ya. Itu yang kita inginkan dan itu yang kita perlu dorong bersama kepada berbagai pihak gitu. Jadi saya setuju sekali daur ulang itu adalah langkah yang paling akhir ya. Jadi ini paradigma yang harus kita dorong kepada berbagai pihak. Dan tentu saja berbagai pihak yang kita tunggu untuk bisa benar-benar mengimplementasikan atau menginternalisasikan paradigma-paradigma seperti ini ke dalam sebuah sistem yang lebih besar adalah pemerintah dan korporasi ya, dan perusahaan gitu. Nah, di beberapa pembicara-pembicara setelah ini adalah pembicara-pembicara yang mewakili korporasi ya, dan kemudian pemerintah. Masing-masing dua orang. Kita akan mulai dulu nih dari Ibu Angelique Dewi Permatasari ya. Maaf kalau saya bacanya salah ya, karena saya nggak begitu bagus nih bahasa Inggrisnya. Kemudian dia adalah Head of Corporate dari Communication dari Nutrifood. Nah, menarik sekali nanti kita lihat bagaimana Nutrifood menerapkan paradigma pengelolaan sampah yang zero waste, merebodel bisnisnya untuk mendukung pendekatan-pendekatan yang benar-benar mengurangi sampah dari sumber. Kemudian aktif menjadi supporter atau volunteer di WWF dan Greenpeace Indonesia. Wah, bagus nih. Berarti sudah sangat lebih dekat ya dengan gerakan masyarakat dan aktif di sebuah kewirausahaan sosial komunitas di Bali Timur nih, di nama tempatnya Munti Gunung. Wah, ini saya belum pernah dengar. Mungkin nanti bisa diceritakan oleh Ibu Angelique. Silakan Bu Angelique. Oke, terima kasih banyak Pak David atas kesempatannya juga untuk JIBS 2020. Mohon maaf nih, sebenarnya pada saat brief awal itu kami briefnya itu talk show, jadi nggak ada presentasi. Cuman ini karena tiba-tiba mungkin last minute ada perubahan,
Tapi kebetulan saya sudah nyiapin juga materi presentasi sesuai dengan pertanyaan yang sudah dikirim kemarin ya Pak David. Jadi ini mungkin saya akan coba paparkan aja. Mungkin saya mau cerita sedikit mengenai Nutrifood. Nutrifood ini kalau mungkin teman-teman belum pada tahu, Nutrifood ini sebuah perusahaan lokal yang didirikan tahun 1999. Ini adalah perusahaan makanan minuman kesehatan. Mungkin teman-teman tahu ada brandnya, ada Tropicana Slim, ada Hilo, Nutrisari, ada Almen, ada Lokalate, ada Wedang. Nah, kami memiliki visi itu membantu masyarakat Indonesia untuk menjalani hidup sehat lebih lama melalui brand-brand kami dan program-program yang edukatif terkait pengaturan pembatasan gula, garam, dan lemak gitu ya. Memang secara spesifik kami bergerak di bidang makanan kesehatan dan kami sangat concern dengan kondisi kesehatan di masyarakat Indonesia, di mana kondisinya, kondisi kesehatannya semakin hari dari Riskesdas itu tidak semakin baik sayangnya gitu ya. Tingkat obesitas makin tinggi, terus kemudian penyakit-penyakit degeneratif juga semakin meningkat. Oleh karena itu kami ingin sekali membantu masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat. Dan misi kami adalah Inspiring Nutritious Life. Nah, kemudian untuk, bisa di next, Pak. Untuk fokus kontribusi di perusahaan kami, ini ada 3. Yang pertama, health, sesuai dengan core business. Ini sesuai juga mendukung poin SDG nomor 3. Kemudian juga education, ini mendukung poin SDG nomor 4. Lalu green, ini mendukung poin SDG nomor 7, 12, dan 13. Dan semuanya ini kami terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai partner, baik itu pemerintah, komunitas, NGO, kemudian masyarakat madani, ini untuk mewujudkan poin-poin SDG ini dalam praktek bisnis kami yang kami berusaha untuk berbasis pada triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Dan karena ini eventnya khusus untuk membicarakan mengenai lingkungan ya, fokusnya, jadi kami akan cerita lebih banyak mengenai bagaimana kami melakukan inovasi-inovasi untuk membantu permasalahan lingkungan yang ada sekarang gitu ya. Jadi kami melakukan energy, water, and waste management. Kalau energinya sendiri, ini kami berusaha untuk melakukan penghematan energi dan juga mulai menggunakan renewable energy. Untuk water itu juga penghematan air dan juga menggunakan recycle water dan juga penampungan air hujan untuk produksi. Dan kemudian untuk waste management ini juga cukup banyak yang kami lakukan. Tadi seperti Mbak Nila bilang, nggak cuma ujungnya doang recycle, tapi juga kami lakukan dari R pertama ya, dari reduce, reuse, dan recycle. Mungkin saya langsung cerita aja, next slide please. Untuk reduce, di reduce dulu. Ini yang sudah kami sudah lakukan pemilahan sampah di kantor sejak tahun 2013. Awalnya nggak mudah ya, jadi dari teman-teman di kantor itu yang tadinya cuma buang satu tempat sampah, sekarang harus pilah sampah. Jadi dulu awalnya 3, organik, anorganik, organik, plastik, dan kertas waktu itu ya. Tapi kemudian berkembang sampai dengan tahun 2020 ini kita pilah menjadi 5. Karena memang disesuaikan dengan jenisnya dan pemanfaatnya, sehingga lebih tinggi lagi recycle rate-nya. Kami pilah ini, kemudian sudah berhasil, kalau tahun 2019 aja datanya mengurangi 64% sampah yang dibuang ke TPA. Jadi kami memang aim-nya adalah zero waste to landfill, jadi sebisa mungkin memang sesedikit mungkin yang dibuang ke landfill. Sayangnya belum bisa 100%, karena masih ada sampah-sampah residu. Seperti kalau teman-teman di kantor, misalnya dia beli makanan gitu ya, delivery gitu, terus kemudian ada bungkusnya, yaitu kita belum sampai bisa mengajak teman-teman di kantor untuk mencuci misalnya gitu ya, mencuci plastik bungkus es campurnya misalnya gitu ya, terus kemudian kita recycle, masih belum bisa, jadi itu masih masuk ke residu. Jadi baru 64%. Kemudian untuk sistem makan siang, kami mendapat makan siang dari kantor, seluruh karyawan, itu kami tidak menggunakan nasi kotak lagi. Dulu, awal-awal dulu pakai nasi kotak, tapi sekarang sudah tidak. Jadi semuanya sistem prasmanan. Kalau ada event juga, kita semuanya pakai sistem prasmanan, sehingga ini di tahun 2019 aja bisa mengurangi 1,7 ton sampah.
Karena pada saat itu kita menyadari bahwa kalau pakai nasi kotak itu banyak banget sampahnya gitu ya, dari kotaknya, dari tray plastiknya, dari sendok garpu plastiknya, dari bungkus nasinya, dari plastik sambalnya, dari plastik selalapnya gitu. Jadi banyak banget. Jadi akhirnya kita take out itu semua, jadi kita semuanya pakai sistem prasmanan. Dan kemudian juga tadi sayangnya kita nggak punya Pak David nih di Nutrifood yang bisa menghabiskan makanan ya. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk memesan catering itu sesuai dengan jumlah orang, tapi ada saja yang misalnya ada yang sakit, atau ada yang tiba-tiba pergi keluar meeting, dan lain-lain, akhirnya kita tetap ada surplus makanan, atau kelebihan makanan. Jadi kami berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia dari tahun 2018 untuk mendonasikan kelebihan makanan yang ada di kantor. Itu di tahun lalu saja sudah berhasil mengurangi 1,3 ton sampah makanannya. Jadi nggak tadinya karena kelebihan itu kadang-kadang ada yang memang bawa pulang, cuman nggak bisa nyerap semua gitu. Akhirnya terpaksa harus beberapa dibuang. Nah ini akhirnya ini bisa terserap semua di Food Cycle Indonesia. Kemudian untuk poin kedua yaitu reuse, ini kami melakukan pemakaian kertas bekas, baik itu di kantor maupun di pabrik. Jadi entah itu print bolak-balik gitu, itu kita lakukan sehingga mengurangi pemakaian kertas baru, dan juga sebisa mungkin kami menggunakan juga kertas-kertas daur ulang. Seperti kertas buram yang dulu mungkin zaman kecil kita pakai buat coret-coretan, itu juga kami gunakan juga di kantor. Next. Kemudian ini baru recycle. Nutrifood sendiri punya program take back kemasan, jadi mengumpulkan kembali kemasan bekas dari konsumen melalui program marketing dan juga marketing dan juga sales. Itu kemudian disalurkan ke bank sampah atau pemanfaat untuk didaur ulang. Jadi untuk tahun 2019 aja kami berhasil mendaur ulang sampah kemasan itu sebanyak 29,7 ton. Jadi memang kemasan dari Nutrifood ini sangat beragam, bahannya ada dari kertas duplex, ada dari kotak susu ya, kalau kelihatan yang Hello School yang kecil itu kotak susu kebetulan dari Tetra Pak. Itu yang mengandung kertas, aluminium, dan juga plastik. Kemudian kami juga punya kemasan-kemasan plastik bag, dan juga ada kemasan sachet. Nah, ini take back kemasannya meliputi keseluruhan dari jenis-jenis kemasan tersebut. Dan kemudian kami juga punya program Zero Waste Produk Retur. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa nggak semua produk yang masuk ke toko itu kan laku dijual ya. Jadi ada yang misalnya rusak kemasannya dikembaliin, kemudian ada yang hampir expired itu juga dikembalikan atau kita sebutnya di retur, kembalian dari toko ya gitu. Itu kita mengolah produknya secara ramah lingkungan. Kami juga bekerja sama dengan bank sampah atau pemanfaat untuk didaur ulang. Jadi kalau produk retur ini bukan cuma kemasannya aja, tapi juga ada isinya. Jadi isinya juga macam-macam produk kami, itu ada susu, ada sari buah, ada gula rendah kalori gitu ya, ada cookies. Jadi ada yang cair dan juga ada yang padat gitu. Itu juga semuanya kami dalam program untuk mengolah keseluruhan. Jadi sekarang belum 100%, baru di beberapa daerah saja kami jalankan terus sehingga nanti 100% semua produk retur bisa diolah secara ramah lingkungan. Jadi kalau saya boleh share, untuk isinya sendiri seperti susu, itu bisa dijadikan pakan ternak. Kemudian kalau serta cookies-cookisan gitu juga bisa buat pakan ternak. Kemudian kalau sari buah itu bisa buat pakan maggot. Maggot itu larvanya black soldier fly, kalau teman-teman tahu, yang akhirnya itu bisa menjadi sumber protein dan juga kotorannya bisa jadi pupuk cair ya, gunakan. Dan untuk proyek ini kami berhasil mendaur ulang 186 ton limbah dari Mei sampai dengan Juni 2020 ini. Kemudian kami juga melakukan riset untuk kemasan ramah lingkungan. Kami mencoba mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan atau biodegradable. Ini masih dalam proses. Jadi memang seperti yang tadi Mas Laksamana cerita ya, sachet itu memang yang paling so far yang paling sedikit nih industri yang bisa mendaur ulang. Walaupun kami sudah menemukan ada industri-industri daur ulang yang bisa mendaur ulang saset dan bisa dijadikan pelet plastik, dan pelet plastiknya bisa dijadikan hanger baju atau ember dan lain-lain gitu ya. Tapi memang kami tetap berusaha tadi ya dari R pertama yaitu reduce gitu sebisa mungkin
apa yang kami produksi itu juga tidak mencemari lingkungan gitu. Karena kan kita tahu bahwa mungkin nggak semuanya bisa di-recycle ya. Tadi datanya dari Manila, cuman 9% ya Manila ya secara global bisa di-recycle gitu. Karena ya mungkin sistem manajemen sampahnya di kita belum sempurna ya, karena nggak semuanya nyampe ke landfill gitu. Banyak yang juga nyampe ke sungai dan nyampe ke lautan. Kemudian ini sebelah kiri gambar contoh-contoh aja, ini hasil dari daur ulang, yang kotak-kotak itu adalah dari kertas, itu kertas daur ulang, ini hasil karya dari Nara Kreatif, itu mitra binaan kami juga. Dan yang bawah itu adalah furniture dari sachet, jadi dalamnya itu instead of pakai dakron, atau apa ya, isi sofa itu kan biasanya ya entah busa atau apapun, ini diganti dengan sachet. Next. Kemudian untuk kami juga melakukan kampanye-kampanye zero waste, baik di internal maupun eksternal. Jadi ada edukasi pemilahan sampah ya di internal supaya jangan sampai salah masukin gitu. Karena kalau salah masukin tuh kasihan CS-nya, mereka harus koreksi itu gitu ya. Karena nanti si penerima pemanfaat itu juga kan dia nggak mau terima kalau campuran. Kemudian kami juga membuat video-video lingkungan. Kami sempat pergi ke Bantar Gebang waktu itu kunjungan bersama dengan rekan-rekan karyawan untuk melihat kemana sih sampah yang kita buang selama ini ya, baik dari kantor maupun dari rumah itu kemana gitu. Kami ajak mereka ke Bantar Gebang, lalu kami buatkan videonya. Lalu kami juga ada program nonton bareng bertema lingkungan, dan ada infografis lingkungan, dan juga roadshow ke ke divisi-divisi, di setiap divisi gitu tentang lingkungan. Next. Next-nya, yang terakhir ini kami juga melakukan community development, yaitu contohnya seperti pembinaan bank sampah dan sentra daur ulang. Kami jadikan mitra untuk bisa mendaur ulang sampah-sampah dari produk kami, dan juga ya supaya mereka bisa lebih sustain dalam menjalankan bank sampah maupun industri daur ulangnya. Dan juga kami melakukan Nutricycle, ini satu workshop untuk bank sampah sudah tahun ke-5 tahun ini gitu ya, untuk menginspirasi bank sampah supaya lebih berkembang. Jadi kami undang narasumber dari berbagai sektor, baik itu pemerintah maupun juga sesama bank sampah, gimana sih supaya bisa membangun bank sampah yang berhasil dan bisa lebih sustainable. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Oke, wah, asik sekali ya. Saya senang nih ngelihat ada perusahaan Indonesia yang progresif juga nih. Dan saya baru tahu produknya Nutrisari itu yang dari kecil nempel di kepala saya tuh, kata Nutrisari. Dan itu dulu di tempat yang ini ya, reusable ya. Moga-moga sekarang masih ada, Bu. Cuman saya udah lama nggak mengkonsumsi Nutrisari. Tapi moga-moga tidak di dalam saset sekarang, tapi masih di dalam apa sih, toples, ya, seperti toples itu ya, masih ya? Masih ada, nah, tapi yang saset juga masih ada. Yang saset juga ada, oke. Ya, memang ada proses ya, Bu ya. Nah, saya kira ini satu hal yang menarik ya, bagaimana sebuah perusahaan yang melakukan best practice di dalam pengelolaan sampah ya. Yang kebetulan nih Bu Angelik, saya lagi membantu beberapa pemerintah daerah membuat perda pengelolaan sampah, dan apa yang dilakukan Nutrisari ini bisa sangat nyambung nih untuk model-model yang sedang kita jalankan, di mana yang dilakukan oleh Nutrisari, seperti Nutrisari ini akan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Gitu. Seperti tadi ada pemilahan sampah di kantor gitu ya. Dan yang penting ini pencatatan pengurangan sampahnya dicatat dengan sangat baik ya. Saya kira teman-teman BIBS ini yang mungkin membantu pemerintah daerah di masa KLHK ini ya, Pak Ari nanti bicara soal Jakstrada, kita harus mencatat dengan baik, dan pemerintah daerah tuh struggling sebetulnya ya. Bagaimana mencatat pengurangan ini? Saya pikir nih inovasi dari dari perusahaan seperti Nutrisari ini bisa membantu kita nih mengembangkan kebijakan-kebijakan secara lebih luas. Nah, termasuk donasi kelebihan makanan ini ya, ini juga model yang sedang mau kita mungkin terima donasi kelebihan makanan. Terima sekali ini. Dan lagi saya lagi coba membuat di Perda Pengelolaan Sampah di beberapa kota kabupaten untuk ini jadi kebijakan, Bu. Jadi bisa nyambung nanti nih. Moga-moga kantor Nutrisari ada nih di daerah Bandung sini. Oh, ada, Pak.
Ada. Wah, kita nanti kita ngobrol ya Bu ya, habis ini. Wah, kita langsung deal ya. Siap, Pak David. Ya, termasuk nih IPR ya, IPR nih nanti mungkin Pak Ari nanti bisa mengangkat ya bagaimana IPR ini ternyata perusahaan tuh saya selalu lihat ya, termasuk di kantong plastik perusahaan tuh sebetulnya sangat siap untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik, tinggal pemerintah merumuskan kebijakannya gitu. Nah, terima kasih Bu Angelique, sangat bagus, well done. Sama-sama. Semoga semakin maju. Nah, kasih, sekarang Pak. kita ke pembicara berikut ya. Terima kasih Bu Angelique. Nah, kita sekarang ke Pak Triyono ya, Triyono Priyo Susilo. Nah, ini adalah sekretaris jenderal dari Place dan ketua umum dari Asosiasi Industri Minuman. Wah, menarik nih karena banyak masalah sampah dari industri minuman nih. Kemudian juga merupakan Direktur Public Affairs dari Communication and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia. Wah, mari kita dengar dari inovasi-inovasi lain yang sedang dikembangkan oleh swasta nih. Silakan Pak Triyono. Baik, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semua. Selamat siang pada David. Terima kasih atas perkenalkannya. Mungkin seperti itu disampaikan Pak David, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan apa yang Praise lakukan terkait dengan kontribusi kami untuk bagaimana mencoba mengurangi timbulan sampah dan juga meningkatkan collection dan recycling. Nah, mungkin saya coba langsung saja Pak David, kalau tidak keberatan, slide berikutnya. Silakan Pak. Ini yang ini dari yang ya, baik. Oke, mungkin pertama-tama tentunya kami perkenalkan dulu apa itu Praise. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin sudah kenal, tapi mungkin banyak juga yang belum. Praise sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh di 6 perusahaan, yaitu Coca-Cola, Indofood, Nestle, Danone, Tetra Pak, dan Unilever. Nah, ini dibentuknya sudah cukup lama, sebenarnya sejarahnya sudah dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana kami secara bersama-sama pada waktu itu kami lebih melihat menjadi forum untuk komunikasi, forum untuk bertukar ide, forum untuk melakukan sinergi bagaimana mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa berkontribusi terhadap pengurangan sampah dan juga recycling. Nah, misi kami adalah ada 3, yaitu kami ingin mendorong tumbuh dan berkembangnya extended stakeholder responsibility. Tadi Pak David menyampaikan ada IPR, mungkin memang kita melihat ada ISR juga yang mungkin lebih kita melihat menjadi lebih besar. Karena tidak saja melihat dari sisi konteks produser, kami memahami bahwa produser punya peran, tapi peran itu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien apabila stakeholder lain juga ikut turut serta. Dan kami melihat bahwa ini pentingnya untuk mendorong pemahaman dan terbentuknya ISR. Dan tentunya ini semua berdasarkan kepada konsep ekonomi sirkular, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan kemasan bekas pakai untuk menjadi bahan baku, tapi tidak menjadikannya sampah. Dan yang kedua tentunya adalah kolaborasi. Agar ISR ini bisa menjadi efektif dan efisien, tentunya perlu kolaborasi. Mohon maaf, bisa kembali lagi tadi ke presentasinya. Ya. Nah, kolaborasi ini tentunya dengan berbagai pihak, tadi ada stakeholdernya siapa saja, ada pemerintah, ada civil society, ada komunitas, akademisi, media, perusahaan, LSM, dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin perlu duduk berbareng, diskusi, dan kemudian tentunya dengan peran masing-masing bisa berkontribusi untuk mencapai dan mendukung pemerintah dari sisi pengurangan sampah. Dan yang ketiga adalah kami ingin membangun suatu model praktek terbaik guna mendukung pemerintah dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi. Jadi inilah 3 misi Praise sebagai organisasi yang kami coba dorong. Dilanjutkan, Mbak. Nah, ada beberapa program yang sudah kami lakukan untuk mencapai 3 misi tadi. Yang pertama, dan ini yang sudah kami lakukan sejak 2 tahun yang lalu, adalah program Bali Bersih di sebelah kiri. Ya, ini adalah pengembangan TPS 3R. Jadi kami bekerja sama dengan TPS 3R yang sudah ada di Desa Sanurkauh, Bali. Nah, kami bekerja sama dengan McKinsey, pemerintah
tempat dan juga Eko Bali, salah satu penggiat sampah di Bali, untuk membangun kapasitas pengelolaan dari TPS 3R di sana. Nah, ini termasuk manajemen pengumpulannya, pemilahannya, dan juga koneksi yang lebih baik di value stream daur ulang. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup baik, 30% dari limbah bisa dialihkan dari TPA yang tadi sebelumnya dibawa ke TPA, 30% sekarang bisa dialihkan. 36 ton sudah dapat didaur ulang, output tambahannya kurang lebih 3,7 kali. Produktivitasnya naik hampir 2 kali, dan yang juga menjadi menarik adalah TPS 3R tadi menjadi bisnis yang profitable, bisnis yang menguntungkan. Artinya ini TPS 3R yang dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh komunitas, dikelola bersama-sama dengan pemerintah daerah, menjadi suatu kegiatan yang ternyata bisa berjalan dengan sendirinya dan bisa membiayai dengan sendirinya, dan bahkan ada sisanya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi inilah menjadi sesuatu yang pembelajaran yang bagi kami cukup menarik, dan kami melihat ini bisa menjadi modal untuk kemungkinan direplikasi ke depannya. Selain itu, kami juga banyak memperhatikan apa yang disebut PRO atau Packaging Recovery Organization. Mungkin kalau teman-teman sempat melihat di beberapa negara maju, itu sudah banyak terbentuk PRO, terutama di Eropa. Nah, kita mempelajari bagaimana bisnis model ini dilakukan, dan bagaimana kita bisa menerapkannya di Indonesia. Jadi inilah salah satu tujuan utama kami sebagai organisasi, sebagai PRACE, adalah mencoba mencari konsep pengelolaan sampah secara struktural, secara sistemik. Dan inilah kita melihat PRO menjadi kesempatan yang cukup baik. Kami juga bekerja sama dengan GIZ, German Development Agency, untuk juga melakukan lokakarya terkait dengan EPR Toolkit, yang dimana ini nantinya kami akan coba turunkan menjadi program PRO, nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Jadi ini salah antara lain, mungkin dilanjutkan lagi. Silakan, next slide. Nah, selain program-program itu, kami juga banyak bekerja sama dengan stakeholder, antara lain dengan pemerintah. Jadi kami terlibat di dalam NPAP panel expert, memberikan masukan-masukan bagaimana mendorong penerapan sirkular ekonomi. Kami juga banyak berinteraksi dengan teman-teman, seperti juga aturan yang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang sudah diterbitkan oleh KLHK akhir tahun lalu. Kemudian juga kami cukup intens berdiskusi dengan teman-teman di Bali, pemerintah Provinsi Bali terkait dengan penerbitan Pergub Bali untuk pengelolaan sampah. Jadi ini salah satu bagian yang juga kami lakukan, bermitra dengan stakeholder dan terutama pemerintah. Lanjut. Nah, selain itu tentunya juga ada komunikasi dan edukasi. Kami cukup aktif terlibat 3 tahun terakhir ini di Circular Economy Forum yang digagas oleh teman-teman dari Generation Foundation. Kami juga mendorong beberapa program-program yang terkait dengan pengumpulan sampah dan juga recycling melalui bank sampah terkait baik di Jakarta maupun Bekasi. Lanjut. Nah, ini mungkin saya coba lebih mendalam, lebih intens. Nah, jadi bagaimana kami melihat ISR itu sebagai suatu framework kerjasama yang berdasarkan dengan konsep ekonomi sirkular. Dan bagaimana kami melihat sebenarnya ISR ini bisa menjadi suatu model yang diterapkan Indonesia untuk membantu Indonesia mencapai tujuan, terutama tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pengurangan sampah 30% dari sumber, serta juga pengurangan sampah 70% pengurangan sampah plastik di laut yang dicanangkan oleh pemerintah by 2025. Nah, kami melihat bahwa kerangka kerja ini tentunya perlu disesuaikan dalam konteks Indonesia, karena kita tahu di Indonesia ada sektor informal, ada sektor semi formal, mungkin agak berbeda dengan negara maju yang mungkin tidak ada sektor informalnya. Kami perlu melihat juga menyelaraskan antara konteks peraturan pemerintah dengan pengelolaan limbah.
sehingga sehingga bisa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dan kami juga melihat bahwa sebenarnya dari sisi recycling itu tentunya ada yang disebut closed loop, ada yang disebut open loop. Nah, ini yang memang menjadi fleksibilitas kalau kami lihat bagaimana nanti itu bisa dibangun. Nah, dari ini semua kami melihat adalah PRO atau Packaging Recovery Organization adalah menjadi critical component untuk bisa memastikan bahwa ESR ini bisa terimplementasi dengan baik. Nah, mungkin sampai di situ saya ingin, kalau nggak salah saya sempat kasih video ke panitia, mungkin videonya bisa dipasang, karena video ini menggambarkan seperti apa ESR, PRO itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Panitia, suaranya kecil sekali. Bisa diperbesar. Industri manufaktur dan peritel untuk memastikan bahwa kemasan yang dipasarkan akan terkumpul di tempat pemilahan sampah oleh industri daur ulang. Produk yang dapat didaur ulang melalui closed loop akan menjadi kemasan daur ulang, dan produk yang melalui daur ulang open loop akan menjadi produk bernilai lebih. IPRO juga berperan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan juga lokal, serta melakukan riset dan lain-lain. Elemen penting di IPRO terdiri dari kepemilikan oleh industri, jenis kemanfaatan, insentif, organisasi laba, anggota industri kemasan, manufaktur, retail, dan manajemen profesional. Mengapa IPRO penting? Karena IPRO adalah komitmen kolektif industri untuk menangani kemasan bekas pakai. Pak Triyono, suaranya kurang terdengar, tapi juga memang waktunya sudah terlewat nih tampaknya. Jadi saya sambil teman-teman lihat yang tampil, saya ada sedikit membridging ya dengan pembicara berikutnya nih. Iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal sedikit ya. Awal, model IPRO akan diterapkan Provinsi Bali dan Jawa Timur di akhir tahun 2020. IPRO diharapkan mendukung kebijakan pemerintah. Yang terakhir, Pak. Setelah itu selesai. Ya, makasih Pak. Jadi tadi kalau Praise banyak bicara soal bagaimana memaksimalkan daur ulang ya Pak Triyono ya. Jadi memang tantangan nih karena masih 9% secara global yang terdaur ulang dari kemasan, produk dan kemasan kita. Bagaimana sebagai low hanging fruit ya, mengurangi sampah yang ke TPA, kita bisa memaksimalkan daur ulang ini dengan berbagai cara. Mungkin nanti teman-teman bisa memperdalam
ada pertanyaan apa yang sedang dilakukan industri atau pihak-pihak perusahaan ini untuk memaksimalkan daur ulangnya juga, selain tadi penting sekali untuk mengurangi gitu. Jadi saya mengingatkan kembali untuk menggunakan platform Slido-nya untuk memasukkan pertanyaan, dan nanti yang akan diangkat adalah 3 pertanyaan yang paling populer. Untuk berikutnya, terima kasih Pak Triyono. Kita lanjut ke pembicara. Ya Pak. Pembicara berikutnya Pak Ari, sudah kelihatan videonya. Pak Ari, selamat siang. Pak Ari ini adalah Kepala Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang KLHK. Saya pikir ini sangat penting ya dengan pembicaraan yang sekarang, khususnya sampah-sampah tidak bisa daur ulang. Dan sebelumnya pernah menjadi Kasubdit Penanganan Konflik Tenurial, Kepala Bagian PUU KLH, dan Kepala Bidang Perjanjian Internasional, Deputi Gakum Lingkungan KLH. Saya persilakan Pak Ari, kita dengar bagaimana kebijakan pemerintah ya yang akan diterapkan nih untuk terkait mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Terima kasih Pak Ari. Silakan Pak Ari. Maaf. Ya, makasih Pak David. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Saya tadi mendengarkan presentasi teman-teman. Ini cukup keren-keren semua, dan sepertinya KLHK bisa terbantu kalau semuanya memang bergerak dalam pengolahan sampah seperti ini Pak David. Saya lanjut ke slide berikutnya, silakan. Yang pertama mungkin saya akan bicara dulu tentang persoalan dasar dan pengolahan sampah. Ternyata ini ada 5. Yang pertama adalah rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Kita sudah menerbitkan beberapa regulasi. Mungkin teman-teman Pak David juga banyak membantu teman-teman untuk Jasradanya teman-teman di daerah. Dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, baru sekitar 410 yang sudah punya dokumen Jasrada ini. Jasrada ini sebetulnya adalah tolak ukur sebetulnya bagaimana pengurangan dan penanganan sampah bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah. Yang kedua adalah rendahnya kepedulian publik dan peran tanggung jawab produser. Ini juga jadi masalah lagi. Tadi Pak Triyono sampaikan regulasi-regulasi baru timbul di pemerintah. Sekarang ini salah satunya yang terakhir Pak Triyono itu adalah Permen 75 tahun 2019, bagaimana peta jalan atau roadmap tentang pengurangan sampah oleh si produsen. Berikutnya adalah meningkat atau tren komposisi sampah plastik yang tiap hari bertambah juga. Ini juga nanti akan kami coba urai juga sedikit. Kemudian impor scrap sampah. Mungkin teman-teman juga sudah paham bahwa kemarin itu kami mengembalikan atau distribusi merelokasi kembali sampah-sampah yang masuk dari luar, impor sampah scrap yang teman-teman juga paham, hampir 90 kontainer yang kami kembalikan lagi ke negara asal. Dan terakhirnya itu adalah rendahnya penegakan hukum di Indonesia karena memang tadi regulasi kita yang tidak masuk dalam konsep itu. Kemudian lanjut, saya sedikit menyampaikan data timbulan sampah di Indonesia. Ini hasil evaluasi kami di KLHK melalui program Adipura, di mana kalau kami lihat di sini adalah bahwa total timbulan sampah di Indonesia itu hampir 67,8 juta ton. Kalau kami hitung semuanya itu adalah 15% itu adalah sampah plastik, kemudian 11% itu adalah sampah kertas. Kami mengasumsikan bahwa kebutuhan bahan baku di Indonesia ini luar biasa banyaknya, kita butuh 7 juta ton sampah setiap tahunnya. Kalau seandainya bisa kita memanfaatkan sampah lokal, sekitar jumlahnya kalau saya hitung itu hampir 17,5 juta ton. Mungkin kita nggak perlu lagi impor-impor sampah yang selama ini kita lakukan. Berikutnya. Kemudian sedikit kami uraikan juga terkait dengan kondisi pengolahan sampah tahun 2020. Kalau kami lihat kondisi pengolahan sampah tahun 2020 ini ada kecenderungan lebih baik sekarang ini Mas David dan teman-teman, bahwa ada sekitar 49,18% kita pengolahan sampah kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami bisa menjamin itu dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui program Adipura di KLHK. Yang berikutnya adalah TPA open dumping masih ada sekitar 32,8%. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, bahwa 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang 18 ini, seharusnya setiap daerah ini menerapkan TPA sanitary landfill atau kontrol landfill. Namun ternyata memang karena operasionalnya cukup tinggi, kemudian kita belum melakukan pemilahan sampah dari rumah atau dari sumber. Ini juga berpengaruh terkait dengan
TPA kita yang open dumping ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang langsung dibuang ke lingkungan. Lanjut. Ini indeks ketidakpedulian lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2018 dilakukan survei oleh teman-teman BPS bahwa ternyata kita itu 72% itu nggak peduli terhadap sampah. Ini yang ternyata yang hasilnya kami coba review kemarin, tapi saya senang sekali tadi Mbak Nila, kemudian Mas Laksmana, kemudian Pak Triyono sampaikan, ini luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Mudah-mudahan yang kita termasuk orang-orang yang 28%, mudah-mudahan 72% ini bisa kita rubah lagi mindset-nya, karena ada beberapa gerakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini gerakan Indonesia Bersih, Hari Peduli Sampah Nasional, ini gerakan pilah sampah dari rumah, ini gerakan yang luar biasa yang coba kita bangun sejak 3 tahun ke belakang. Lanjut. Kebijakan pengolahan sampah di Indonesia sebetulnya kita sudah tahu semua, ada Undang-Undang 18 tahun 2008, keluar regulasi di bawahnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012. Ini kita bicara sampah rumah tangga, sampah jenis sampah rumah tangga, dan yang diketahui juga oleh teman-teman yang baru keluar Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020. Ini bicara masalah sampah spesifik. Di dalam sampah spesifik ini karena ini baru launching, baru ditandatangani Pak Presiden kemarin bulan Juni 2020 ini, PP ini merupakan momentum besar sebetulnya yang selama ini semuanya menjadi limbah B3. Di dalam PP 27 ini beberapa kegiatan-kegiatan memang dari produsen ini menjadi sampah. Kemudian berikutnya keluar PP Permen LHK, tadi Pak Triyono sampaikan, Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Di ujung akhir tahun 2019 ini kita mengeluarkan kebijakan juga. Kemudian beberapa hal dalam pengurangan sampah sebetulnya juga sudah ada dalam dikeluarkan kebijakannya melalui Peraturan Menteri LH nomor 13 tahun 2012. Teman-teman bank sampah sudah paham betul regulasinya, dan saat ini kami merevisi permen ini Pak Mas David. Karena apa? Karena kami lihat ternyata tidak implementatif di lapangan. Oleh sebab itu di permen 13 itu mudah-mudahan tahun 2020 ini revisi permennya ini bisa keluar dan bisa memberikan kontribusi besar sebetulnya untuk teman-teman di bank sampah. Berikutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional. Tadi Pak David sampaikan, di mana setiap daerah harus mempunyai dokumen jasradanya sebagai titik ukur nanti melihat pengurangan dan penanganan yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Ini sebetulnya adalah regulasi yang keluar dalam mendukung komitmen global SDG UN Resolution. Lanjut. Kalau kita lihat dari mazhab pengelolaan sampah ini, kami membagi atas 3 selama ini, Mas David dan teman-teman, bahwa ada minim sampah, ada sirkular ekonomi, kemudian pelayanan dan teknologi. Lanjut. Kalau kita bicara minim sampah atau less waste, kami bicaranya itu ada 3. Yang pertama adalah konsep dasar persampahan. Ini kita lihat dari perubahan perilaku. Kemudian yang kedua adalah pengurangan, pencegahan, dan pembatasan sampah. Konsep ini sebetulnya sudah ada berjalan dengan cukup baik di kalangan anak muda dengan konsepnya limit to growth atau disruption. Nah, ini sebetulnya sudah berjalan konsep ini, tapi nah itu lagi kembali lagi ada tapinya. Tapi konsep ini sepertinya minim sampah atau less waste ini tidak bisa, belum cocok untuk negara yang sedang berkembang. Saya selalu pastikan kenapa belum cocok. Nah, kemudian masuk yang kedua. Lanjut, Mas. Ini sirkular ekonomi. Tadi teman-teman semua sudah bicara. Sirkular ekonomi itu konsep dasarnya adalah persoalan persampahan dapat diselesaikan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan baik. Nilai dasarnya adalah perubahan perilaku. Yang kedua adalah recycling teknologi, daur ulang dan guna ulang. Ini menurut kami itu jauh lebih bagus sirkular ekonomi itu apa? Karena Indonesia ini adalah konsep negara yang masih berkembang, yang dimana segalanya itu masih membutuhkan ekonomi sebagai sumber daya di dalamnya. Lanjut. Yang ketiga itu adalah pendekatan pelayanan dan teknologi. Konsep dasarnya adalah kumpul angkut buang yang lebih advance. Sebetulnya konsep di Undang-Undang 18/2008 itu ada 2. Konsep kumpul angkut buang itu juga sudah jalan sebelumnya, namun ternyata kita tidak lemah di pemilahan. Yang kedua, konsep yang ditimbulkan dari pendekatan pelayanan dan teknologi ini ada beberapa kelemahan yang kami lihat. Yang pertama adalah biayanya cukup tinggi, karena semuanya harus diteknologikan.
kalau seandainya kami lihat dari retribusi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah yang cuma harganya 5.000 saja, masyarakat kita sudah susah. Apalagi di Jepang dan di Singapura seperti yang bisa menerapkan teknologi ini, mereka menggunakan karena iuran sampah juga luar biasa di dalamnya gitu. Nah, maka konsep yang kami coba rilis itu adalah di sirkular ekonominya. Lanjut. Tadi disampaikan juga ini ada falsafah kenapa Permen LH 75, Permen LHK nomor 75 2019 ini keluar tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini, karena yang pertama kita lihat dulu dari sisi falsafahnya, mengurangi sampah barang atau kemasan dengan cara membatasi timbulan, mendaur ulang dan menggunakan ulang. Kemudian yang kedua adalah merubah perilaku masyarakat di dalamnya. Yang kedua, kepada masyarakat juga kami lihat ada dua hal. Yang pertama itu adalah perubahan perilaku memilah dan menggunakan sampah, kemudian memberikan pilihan dalam menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab atau responsibility consumption. Tadi Mbak Nila juga sudah banyak menjelaskan. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk Pemda, ini pentingnya adalah sebagai payung hukum regulasi tingkat daerah, acuan tata laksana daerah menyiapkan infrastruktur. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena lanjut di belakangnya, ini ada perkembangan yang luar biasa dari pemerintah daerah di Indonesia. Ini ada pembatasan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai di Indonesia. Pada tahun 2019 ini sudah ada 30 kabupaten atau kota dan 2 provinsi yang sudah menerapkan kebijakan ini. Dan kami mendapatkan usulan kemarin dari teman-teman kabupaten kota, ada sekitar 16 kabupaten lagi yang siap untuk menerapkan kebijakan ini di beberapa daerah di Indonesia. Lanjut. Nah, sedikit sebelum saya ini ada jejak pendapat dari Kompas. Tadi teman-teman sudah sampaikan banyak sekali yang luar biasa. Ternyata memang dari perubahan yang dilakukan masyarakat itu disebabkan karena yang paling besar itu adalah pengaruh kampanye. Ini survei yang dilakukan oleh teman-teman jejak Kompas kemarin tahun 2019. Kampanye, kemudian baru gaya hidup. Kemudian baru sudah tidak disediakan lagi, kemudian regulasi pemerintah. Jadi kalau saya lihat kembali bahwa memang pengaruh kampanye ini luar biasa untuk merubah mindset masyarakat kita untuk bisa berlaku untuk mengurangi sampah plastik ini. Lanjut. Kemudian ada sanksi yang diberikan sebetulnya kalau seandainya menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan sanksi kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah. Teman-teman dari beberapa industri juga sudah paham karena sebetulnya regulasi Permen LHK 75 2019 dia menerapkan sanksi. Sanksi pun juga sesuai dengan kebutuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Pak Ari, mohon maaf waktunya sudah habis, mungkin bisa dipercepat ya, sedikit lagi mungkin ya Pak. Baik Mas, ini insentif dan disinsentif sebetulnya tahun 2020 kemarin Menteri LHK juga sebetulnya kalau ditanya apakah sudah ada memberikan penghargaan kepada beberapa industri atau perusahaan yang memberikan perlakuan terhadap penggunaan kantong plastik yang baik, itu sudah ada beberapa kemarin yang diberikan sekitar 8 perusahaan dan semuanya sudah diberikan oleh Menteri LHK. Lanjut Mas, sedikit lagi. Nah, ini timbulan sedikit karena memang ada di masa pandemi ini, sedikit Mas David, saya sedikit menjelaskan, ternyata beberapa kota dengan ciri komuter terjadi penurunan jumlah per hari timbulan sampahnya, namun ada beberapa kota juga yang sebetulnya dia naik, tapi memang tidak semua kota di masa pandemi itu kondisi sampahnya itu bisa timbul. Jakarta yang biasanya 8.000 ton per hari jumlah timbulan sampahnya, pada masa pandemi ini turun jadi 7.200 ton per hari total timbulan sampah yang dihasilkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak David. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Tadi cerita 7 ton sampah Pak ya. Negara kita Pak, banyak sekali. Dan ada beberapa regulasi tadi yang dikembangkan. Mungkin statement yang mungkin bisa dikaji oleh peserta, minim sampah belum cocok untuk negara berkembang nih. Bagaimana nih? Sementara banyak pemerintah daerah justru menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Nah, ini menarik Pak ya. Nah, tapi Pak Ari menyatakan bahwa tadi sirkular ekonomi kelihatannya akan jadi kebijakan yang paling realistis ya menurut Pak Ari ya. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa menanggapi, ditanya jawab. Dan sekarang pembicara terakhir adalah Pak Radison Silalahi, Kepala Bidang Standarisasi dan Kelembagaan Industri Hijau Kemenperin. Nah, mungkin kita bisa dengarkan pembicara terakhir. Silakan Pak Radison.
Ya, terima kasih Pak David. Ya. Terima kasih ini para peserta yang kami hormati. Ini banyak dari generasi muda ini ya. Jadi terima kasih ini partisipasi dari generasi muda ini sudah semakin meningkat dan semakin peduli terhadap persoalan sampah di negara kita ini ya. Saya akan memaparkan sedikit dari sisi industri bagaimana program yang ada di Kementerian Perindustrian terkait dengan pengolahan sampah. Oke, lanjut saja. Di sektor industri kita juga sudah berupaya untuk mensupport bagaimana mengurangi sampah di secara nasional melalui kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau di sini kita lihat sudah ada Undang-Undang 3 tentang tahun 2014 tentang perindustrian, ada PP 41 2015 tentang pembangunan sumber daya industri, ada PP 29 2008 industri, kemudian di RPJMN 2020-2024 juga di dalam Perpres 18 2020 sudah tentang circular economy. Jadi progres dari pemerintah juga di 2020 sampai 2024 sudah mencakup bagaimana mengembangkan circular economy. Kemudian ada juga sudah keluar ini Peraturan Presiden 59 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan regulasi sebenarnya sudah cukup lengkap ya bagaimana pemerintah untuk mendorong pengurangan sampah di secara nasional. Ya, lanjut. Kalau kita lihat tadi terkait dengan dunia industri yang dihubungkan dengan SDG kita ya, Sustainable Development Goals, industri itu terkait dengan SDG nomor 6, efisiensi dan konservasi air, SDG nomor 7, efisiensi energi, SDG nomor 8, produktivitas ekonomi, SDG nomor 9, efisiensi sumber daya, SDG nomor 12, 13. Jadi keterkaitan dari industri itu dengan SDG memang sangat dekat ya, sangat dekat dan memang harus dibuat bersinergi. Ini ke penayangannya. Oke, di Kementerian Perindustrian di Undang-Undang Nomor 3 itu sudah ada definisi sendiri tentang industri hijau. Jadi undang-undang ini memang keluar tahun 2014 dan ini sudah mengakomodir apa yang ada di SDG. Sehingga di undang-undang ini sudah muncul kata-kata industri hijau. Kalau kita lihat sini, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Jadi kita harapkan ke depan itu seluruh industri itu juga sudah akan beralih ke cara-cara efisiensi dan efektivitas, terutama terkait dengan penggunaan sumber daya ya, sumber daya alam, sumber daya teknologi, material dan lain-lain. Jadi undang-undang kita sudah kuat menyebutkan ada di situ definisi tentang industri hijau. Lanjut. Jadi kalau kita lihat industri hijau di Kementerian Perindustrian ada dua hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah penghargaan industri hijau. Penghargaan industri hijau ini sudah kita lakukan kurang lebih 10 tahun. Tiap tahun kita lakukan, tapi belakangan ini kita kurangi frekuensinya jadi sekali 2 tahun. Kalau tahun 2019 ke bawah itu setiap tahun. Di penghargaan itu kita sudah membuat kriteria penilaian seperti di slide ini ya. Jadi terkait dengan proses produksi, kita berikan bobot 70%, kemudian kinerja limbah 20%, dan manajemen perusahaan 10%. Jadi ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan ya di sini saya tidak sampaikan, tapi di tahun 2019, penghargaan industri yang kita berikan tahun 2019, dari kurang lebih 100 perusahaan yang ikut, bisa menghasilkan penghematan dari sisi energi kurang lebih 1,3 triliun. Ya. Dari sisi energi saja bisa dilakukan penghematan 1,3 triliun di tahun 2019. Dari sisi penghematan air, kurang lebih ada penghematan sekitar 200 miliar. Jadi sangat relevan ini penghargaan industri hijau ini dalam mencapai upaya efisiensi dan efektivitas dari dunia industri.
Kemudian dari penghargaan kita bergerak ke standar industri hijau. Dan kita mengharapkan ke depan dari penghargaan ini, industri yang sudah mendapat penghargaan yang cukup bagus, misalnya level 5 atau level 4, bisa beralih ke proses sertifikasi. Di sertifikasi ini akan muncul namanya standar industri hijau. Jadi standar industri hijau ini, ya kalau kita lihat sini ada persyaratan teknis, terkait dengan bahan baku dan penolong, energi, air, proses produksi, produk atau kemasan, pengolahan limbah, emisi gas rumah kaca. Dan dari aspek manajemen terkait dengan kebijakan organisasi perusahaan, tinjauan manajemen CSR juga termasuk, dan kepedulian terhadap tenaga kerja juga masuk. Jadi kita berharap nanti ke depan proses sertifikasi industri hijau ini akan berjalan dengan baik, sehingga dari situ akan kelihatan output ya dihasilkan bahwa industri sudah semakin efisien dan efektif. Dalam hal ini tentu juga dari sisi sampah yang dihasilkan juga akan semakin berkurang. Lanjut. Lanjut Mas Hamzah. Nah, sampai saat ini sudah ada 18 standar industri hijau ya. Kalau di sini kita bisa lihat dari standar industri hijau semen, pupuk, pengolahan susu bubuk, karet lemah dan seterusnya. Dan ini sudah berjalan aplikasinya. Lanjut. Nah, di dalam standar industri hijau itu ada beberapa contoh yang kita bisa berikan di sini terkait dengan kriteria yang terkait dengan pengurangan sampah. Di standar industri hijau itu ada di situ aspek yang terkait dengan kemasan. Kita sudah membuat rancangan standar industri hijau air mineral. Di situ ada kriteria penggunaan plastik recycle. Jadi sudah disyaratkan di standar itu dengan batasan minimal untuk 1% untuk produk-produk yang jenis botol. Jadi industri yang menerapkan standar industri hijau otomatis dipaksa melakukan bahan baku dari bahan recycle. Kalau di sini minimal 1%. Jadi mau tidak mau kita memaksa industri itu juga untuk melakukan pekerjaan atau memproses bahan baku yang dari dasar recycle. Ini sudah masuk di persyaratan standar kita. Kalau kita lihat di sini rancangan standar industri hijau pengolahan kopi juga di sini kita sudah buat batasan perencanaan pengurangan bahan kemasan plastik yang sulit terurai. Jadi sudah harus ada rencana pengurangan kemasan plastik yang sulit terurai. Kalau industri mau menjalankan industri hijau, ini harus mereka ikuti. Walaupun ini masih dalam bentuk perencanaan. Kemudian kalau kita lihat di sini rancangan standar industri hijau tas atau kantong belanja plastik, ini juga kita sudah pastikan di sini harus ada rencana pengurangan bahan kemasan plastik yang sulit terurai dan atau penggunaan bahan yang sulit terurai. Jadi termasuk di sini bahan kemasan berupa plastik, bioplastik, karung, woven bag, dan karton. Jadi sudah diikat di standar kita ini. Lanjut. Nah, ini satu yang menarik di standar industri semen ya. Standar industri hijau semen. Di sini kita juga sudah buat pembatasan terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif biomasa atau non biomasa. Batasannya substitution rate-nya minimum 1%. Jadi kalau kita lihat industri semen itu sebenarnya membutuhkan banyak sekali plastik. Itu bisa ribuan ton per hari. Jadi sebenarnya mereka kadang-kadang kekurangan bahan untuk dibakar yang nanti menyatu menjadi semen. Jadi sebenarnya yang jadi masalah sekarang bagaimana menghantarkan plastik-plastik bekas itu atau sampah-sampah plastik itu ke industri semen. Kalau ada yang mau mengantarkan, ini industri semen siap menampung. Karena mereka butuh sekali ribuan ton per hari untuk dibakar di kilnnya dan itu menyatu menjadi semen. Jadi sebenarnya justru sekarang mereka kekurangan bahan baku sampah plastik gitu. Ini menjadi hal yang menarik ya, di satu sisi kita banyak berlimpah sampah plastik, tapi di satu sisi industri semen membutuhkan banyak sampah plastik, tapi yang menghantarkan ke pabriknya nggak ada. Ini yang perlu dijembatani. Mungkin pemerintah daerah di sini atau siapapun yang bisa terlibat untuk menjembatani ini. Terutama tadi banyak di sini teman-teman kita dari NGO ya, yang punya anggaran bisa aja ini
menjembatani untuk menghantarkan plastik-plastik tadi ke industri semen. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ini waktunya katanya habis. Jadi pada dasarnya industri juga sudah mempunyai kepedulian untuk melakukan program pengurangan sampah ini dari sumbernya. Jadi sumber dari industri itu sudah ada progres untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang di hilirnya nanti lain lagi persoalannya di TPA-nya kan. Tapi di sumbernya kita sudah mulai kunci, kita sudah membuat regulasi sehingga nanti industri itu benar-benar menghasilkan sampah yang seperti tadi disampaikan bisa 4R, 5R atau 6R sehingga bahkan pada suatu saat kita harapkan bisa menjadi zero waste. Jadi ini penjelasan dari saya, nanti kalau mau di sesi diskusi silakan saja. Terima kasih Pak David. Saya kembali. Pak Radison, terima kasih banyak. Jadi senang sekali ini melihat Kementerian Perindustrian sudah mulai mengadopsi beberapa pendekatan yang progresif ya. Misalnya tadi proses produksi bersih ini bobotnya 70% ya Pak ya. Dan ini sudah terbukti menghemat dana dan ini adalah kebijakan pengurangan yang kita harapkan sebetulnya di produsen ya, yang mungkin bisa disupport lebih kuat oleh KLHK nih ya. Dan tinggal pertanyaannya sejauh mana kebijakan ini, maaf nih Pak, kalau ke pemerintah suka banyak pertanyaan kami itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bisa lebih kuat lagi ke arah kebijakan yang wajib ya atau mandatori, atau sejauh mana ini bisa ke sana gitu ya, selain yang insentif berupa sertifikasi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menarik, mungkin dibahas oleh teman-teman nanti atau melalui diskusi-diskusi berikutnya. Nah, dengan selesainya pembicara ini, kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi nanti, mohon maaf nih, karena kita selesainya terlambat, mulainya terlambat, mungkin selesainya agak terlambat lewat dari jam 3. Mohon waktunya kepada terutama mungkin Bapak Ibu pembicara sekalian, yang mungkin ada kesibukan lain, dan juga tentu saja kepada peserta. Nah, saya coba lihat di Slido ya, di pertanyaan-pertanyaan ada di Slido. Saya akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang paling populer ya. Kita coba supaya bisa agak lebih banyak yang diangkat, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan yang agak mirip, yang walau sama-sama populer tapi agak mirip. Saya coba gabungkan gitu. Jadi tapi saya bikin jadi ada 3 pertanyaan lah gitu ya. Pertanyaan pertama, mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bu atau Mbak Nila ya. Dan mungkin Pak Ari dari KLHK tentang ini ya, mungkin banyak yang ingin mendorong program Zero Waste di lingkungan sekolah nih. Kira-kira bagaimana caranya agar efektif, mungkin dari sisi kebijakan pemerintah maupun dari sisi dari sisi strateginya sendiri gitu. Nah, kemudian nih Mbak Nila ada banyak pertanyaan lagi, jadi mungkin menjawab 2 ya, 2 pertanyaan. Bagaimana caranya mempromosikan program yang efektif nih ya terkait pengurangan sampah nih ya. Ini mungkin terkait dengan satu pertanyaan lain, saya satu paketkan. Banyak nih ya organisasi-organisasi LSM kecil ya yang punya mimpi besar, idealis gitu, yang ingin juga membantu kampanye Zero Waste ini, tapi tidak punya modal. Modal yang paling penting adalah skill desain katanya ya, skill untuk menghasilkan materi-materi kampanye yang menarik, yang mungkin kita bisa lihat di Instagramnya zerowaste.id banyak yang menarik gitu. Nah, mungkin salah satu cara untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya terkait bagaimana mempromosikan secara efektif, kita bisa, mungkin salah satunya adalah, boleh nggak sih kita ini minjem atau mengcopy dari yang ada materi yang ada di zerowaste.id gitu ya, mungkin pertanyaan praktisnya gitu. Nah, lalu terkait dengan ada pertanyaan nih ya di bawahnya lagi nih, mungkin bisa dijawab oleh Pak Radison dan Pak Ari ya dari KLHK
dan juga mungkin dari yang lain ya, dari Bang Laksmana juga, atau dari Ibu Angelic ya. Halo, Pak Davi kayaknya mute deh. Hal tersebut ya gitu ya. Nah, dan juga mungkin Pak Triyono ya dari Praise ya bisa menjawab pertanyaan terakhir nih. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa opini dari berbagai pembicara gitu. Silahkan mungkin kita mulai dulu dari Mbak Nila ya untuk menjawab pertanyaan terkait zero waste, kampanye zero waste di sekolah dan secara umum tadi. Silahkan. Iya, terima kasih banyak ya teman-teman untuk pertanyaannya untuk kampanye zero waste di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk lingkungan sekolah ini approach-nya ada banyak. Yang pertama tentunya regulasi, terus kolaborasi juga dengan vendor-vendor atau bisnis-bisnis yang masuk di sekolah, jadi kantin-kantin sekolah misalnya, dan juga beredukasi dengan teman-teman. Jadi nggak ada satu solusi untuk bagaimana cara menerapkan zero waste di sekolah, tapi solusinya ini berbagai approach yang nanti akan dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu, banyak sebenarnya terjadi bahwasanya kalau misalnya siswa itu dia bisa pilah sampah di sekolah, tapi ketika mereka pulang, ketika mereka keluar dari lingkungan sekolah, mereka akhirnya buang sampah sembarangan. Nah, jadi harus ada konektivitas di antara apa yang terjadi di dalam sekolah dan di rumah. Nah, jadi mungkin dengan parenting meeting, jadi meeting sama orang tua yang ada di rumah, bagaimana kalau misalnya kita ingin sekolahnya itu zero waste, harus bekerja sama berbagai pihak. Dan kita dari Zero Waste Indonesia sangat-sangat open kalau memang misalnya ada teman-teman yang mau berbagi informasi yang kita share juga, silakan menghubungin kami, bilang kayak, oh kita mau berbagi informasinya tentang Zero Waste Indonesia, boleh banget. Nanti kita bisa kasih juga informasinya di sana untuk teman-teman. Nanti tinggal di tag aja, kita kalau di Instagram di tag aja Zero Waste Indonesia di sana, karena ya kita kan media informasi dan edukasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berbagi, boleh sekali. Dan kalau misalnya ada komunitas-komunitas yang ingin bekerja sama dengan kami sangat open untuk bekerja sama dengan komunitas-komunitas di Indonesia. Gitu sih, Pak. Ya, terima kasih. Nah, mungkin kita bisa kita pindah ke topik berikutnya. Aduh, ini pertanyaan yang populer sudah naik nih. Saya harus telusuri lagi tadi yang saya bilang apa ya. Tapi mungkin kita bisa coba membahas tentang plastik yang biodegradable tadi ya, gitu. Apakah itu adalah sebuah solusi? Mungkin sekaligus Pak Ari bisa menjawab pertanyaan ini sambil menjelaskan tentang yang di sekolah. Mungkin dari KLHK ada beberapa program yang bisa membantu juga. Silahkan Pak Ari. Ya, makasih Pak David. Saya tadi senang juga Mbak Nila sampaikan untuk zero waste itu mungkin agak susah Pak David. Cuma memang ada beberapa yang sudah kita buat dengan teman-teman beberapa sekolah-sekolah di Jakarta terutama ya Pak David ya. Yang pertama adalah bahwa di sekolah-sekolah ini kita edukasi lagi ke teman-teman, ke murid-murid sekolah. Yang kedua itu ada program bank sampah biasa di sekolah Pak David. Teman-teman itu beberapa sekolah ini sudah ada bangun bank sampah kecil, tapi mereka setelah mengambil kumpul sekali seminggu itu diambil oleh bank sampah unit yang ada di luar sekolahnya. Jadi memang itu yang dilakukan tadi yang Mbak Nila hampir sama. Jadi edukasi pilah sampah dari dalamnya, kemudian dibawa keluar, dia sudah kondisinya sudah aturan di bawahnya. Kemudian yang berikutnya itu ada satu program, mungkin Pak David di KLHK itu Adiwiyata. Adiwiyata itu bagaimana salah satu program itu mendukung support dari teman-teman daerah, pemerintah daerah sebetulnya untuk mendapatkan program-program yang ada di Adipuranya. Jadi memang ini keterkaitan Adiwiyata itu dengan Adipura ada bagaimana sekolah hijau, sekolah yang bebas dari sampah, yang itu dievaluasi oleh teman-teman di KLHK Pak David. Mungkin itu. Ya, tentang dari KLHK mungkin bisa menjawab soal yang biodegradable, Pak Ari. Iya. Tadi ada pernyataan apa yang sedang berkembang di KLHK, mungkin nanti nyambung sama Pak Redison juga. Silakan Pak. Iya, kalau untuk yang plastik biodegradable itu sendiri sebetulnya kami mencoba sebetulnya Pak David supaya kan kalau kami melihat
bahwa umur dari beberapa sampah ini kan luar biasa. Kalau plastik itu kita bilang di atas 1000 tahun dia baru bisa terurai di alam. Itu yang kami lihat. Sehingga kami mencoba apakah itu aman. Itu juga belum tentu sebetulnya aman kalau kami lihat. Tapi masalahnya harus ada solusi mengurangi sampah plastik baik model-model yang memang yang lama terurai tadi Pak David. Nah, kebijakannya saat ini memang beberapa di dalam gerakan pilah sampah dari rumah, kemudian di Hari Peduli Sampah Nasional yang memang sudah digerakkan KLHK sejak tahun 2009-2020 ini, memang kita lebih banyak menggunakan sebetulnya plastik-plastik yang biodegradable yang memang terbuat dari nabati, Pak David. Itu sebetulnya meminimisasi sebetulnya untuk sampah plastik yang luar biasa yang susah terurai tadi. Mungkin itu Pak David. Ya, pertanyaan di Slido ini bergerak dengan cepat. Pak Ari, boleh saya minta satu lagi sebelum ke Pak Radison ya? Ini ada pertanyaan yang sangat populer sekarang nih. Tentang sirkular ekonomi daur ulang itu Pak Ari ya. Bagaimana meratakan pertumbuhan kapasitas industri daur ulang kita ini? Karena ada banyak masalah di luar Jawa, bahan daur ulang tapi tidak bisa didaur ulang gitu. Padahal menurut ini ada penelitian, ada yang menyatakan dari Ellen MacArthur Foundation, manfaat ekonomi dari ini kan cukup besar ya, gitu ya, untuk kita negara berkembang gitu Pak. Mungkin dari KLHK sudah ada strategi Pak untuk meratakan kapasitas industri daur ulang ini. Ya baik Pak David, mungkin sebelum nanti setelah ini Pak Radison, karena ini pasti kami akan terkait. Ya. Jadi pemerintah ini Pak David pada bulan Mei 2020 kemarin menandatangani namanya surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri LHK, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Kepolisian terkait SK 482. Mungkin Pak Radison juga tahu itu. SK 482 ini dia bicara terkait dengan impor limbah non B3 sebagai bahan baku untuk industri daur ulang. Nah, kami melihat dari bank sampah tadi saya sampaikan hampir 1,5 juta ton sebetulnya bisa kita manfaatkan sampah lokal ini. Nah, namun kan masalahnya memang tidak terdistribusi seluruhnya industri daur ulang di Indonesia. Contohnya apa? Teman-teman Papua ini, Pak, dia menjual sampahnya itu harus ke Surabaya. Untuk ongkosnya saja mereka sudah susah. Akhirnya dalam kesepakatan kemarin dari Ibu Menteri KLHK dengan teman-teman dengan Menteri Perindustrian disepakati kita mencoba mengumpulkan, kami sekarang ini merevisi Peraturan Menteri LHK nomor 13/2012, di mana kebutuhan bahan baku industri itu salah satu dasar kami untuk melakukan revisi ini gitu Pak David. Jadi memang kalau kami lihat bagaimana cara memeratakannya, harus membangun industri daur ulang di daerah-daerah yang memang jauh lokasinya dari Jakarta sehingga tidak berat lagi dengan transportnya. Mungkin itu Pak David, makasih. Wah, selamat nih Pak ya, udah berhasil nih. Sebenarnya koordinasi itu kan yang paling sulit ya. Kalau ada kesepakatan bersama ini, wah, ini pasti hasil dari kerja keras dan dialog yang panjang ya, Pak Ari. Itu bulan Juni kemarin Pak David, itu SKB-nya 482 itu bulan Juni kemarin baru ada. Oh gitu. Fresh ya Pak ya, fresh. Nah, Pak Ari, saya seneng Pak Ari. Saya yang dari Maluku juga susah kalau mau buang sampah, mau distribusi sampah. Jadi saya seneng juga nih ada SK-nya. Mbak Nila, siap support nanti. Biar sirkular ekonominya nyambung semua. Nah, mungkin kita sekarang lanjut ke Pak Radison ya. Dan mungkin juga nanti langsung pertanyaan yang sama ke Pak Triyono ya Pak ya. Ini terkait pertanyaan yang sama, yang populer sekali ini, meratakan pertumbuhan kapasitas industri daur ulang ya. Pak Radison mungkin bisa juga menyampaikan tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Ari dan juga bagaimana terkait dengan tadi ya yang plastik biodegradable itu. Silakan Pak Radison. Ya. Pertama saya sampaikan dulu yang terkait dengan plastik biodegradable ya. Sebenarnya kita sudah punya SNI 7818 2014. Judulnya kantong plastik mudah terurai. Jadi sebenarnya kita sudah upaya juga untuk secara cepat untuk mengakomodir ya perkembangan yang terjadi. Ini sudah ada SNI-nya, tapi ini masih kantong plastik mudah terurai. Kemudian sudah ada juga SNI resin PET daur ulang. Jadi untuk industri-industri yang menggunakan
PET sudah bisa menggunakan PET dari resin daur ulang. Jadi sudah ada SNI-nya juga. Cuman memang ini semuanya masih bersifat sukarela. Tapi karena memang sukarela sehingga effortnya atau apanya kurang greget ya. Kecuali nanti kalau ini sudah bisa dibuat menjadi wajib. Ini Ya, Pak, betul. apa kita usaha kita ya. Tapi untuk membuat SNI itu menjadi wajib juga mempertimbangkan beberapa aspek ya, terutama terkait dengan nanti industri yang skala IKM. Nah, untuk industri daur ulang ini sebenarnya pertumbuhannya cukup banyak ya, cukup tinggi. Di Indonesia ini pertumbuhan cukup tinggi sekarang ini, dan mereka juga sebenarnya sudah mempunyai beberapa asosiasi. Ada ADUPI, ada kalau nggak salah mungkin ada 4 atau 5 itu asosiasi industri daur ulang. Nah, kalau sudah ada 4 atau 5 berarti kan industrinya sudah banyak ya, dan sudah ratusan ini industri daur ulang ini. Nah, ini yang menjadi persoalan seperti tadi disampaikan Pak Sigit ya, bahan bakunya. Ya, memang industri daur ulang ini masih banyak mengimpor bahan baku. Karena itu tadi di lokal ini sebenarnya kriteria mereka itu masih ada yang belum memenuhi. Terutama di kita ini kan proses membersihkan itu yang jadi kendala ya. Banyak bahan baku tapi terpencar di tempat yang jauh dan belum dibersihkan. Jadi kalau mereka itu impor, mereka sudah dapat barang yang bersih. Itu kelebihannya kalau mereka impor. Jadi akhirnya mereka gampang aja udah ambil impor aja karena sudah dapat bahan yang bersih gitu, yang sudah dipilah-pilah. Inilah tantangan kita ke depan. Bagaimana bahan baku juga yang berlimpah di Indonesia untuk dikumpulkan dari beberapa tempat dan dibersihkan. Nah, ini yang menjadi konsen kita, Pak. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak ya? Tadi biodegradable sudah, kemudian yang kedua yang tentang meratakan kapasitas industri daur ulang juga sudah dijawab ya Pak Radison ya? Oke. Ya. Berarti Cuma sudah ini, Pak, terima kasih banyak. Saya tambahkan sedikit, ada Ya, pertanyaan silakan, ini tentang plastik yang dibutuhkan oleh industri semen itu. Oke. Industri semen itu seperti lebih dari insinerator ya. Jadi plastik itu mereka tampung semua dan itu dibakar dan itu bisa sampai temperatur 1200 derajat Celcius. Jadi itu hancur semua kalau udah masuk ke kiln dari pabrik semen itu plastik apapun masuk dan hancur. Dan itu menyatu jadi semen. Ini yang jadi apa juga ya, suatu hal yang menarik bagi kami, bahwa ternyata sampah itu pun dibutuhkan untuk diproses di industri dan jumlahnya cukup banyak gitu. Itu industri semen itu ribuan ton itu butuh per tahun, per hari ya. Nah, ini yang jadi concern kita sehingga ke depan ya ada sinergi ya, supply ya, ada demand, terus bagaimana prosesnya. Yang jadi masalah kan ini tadi saya sampaikan, menghantarkan itu. Karena pernah saya kunjungi industri semen itu, ya mereka hanya mau terima sudah jadi gitu. Sudah bersih, sudah jadi. Jadi mereka nggak mau pusing untuk mengumpulkan itu. Nah, ini yang jadi perlu kita koordinasikan lagi. Itu mungkin Pak. Ya, makasih Pak Radison. Pak Triyono bisa tolong mungkin ada tambahan tentang bagaimana strategi meratakan kapasitas daur ulang dan juga mungkin tentang plastik biodegradable itu ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak David, terima kasih. Mungkin memang itu pertanyaan sangat relevan. Tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Ari maupun Pak Radison dari mana KLHK dan Kemenperin sangat relevan sekali. Dan ini memang kami melihat sebenarnya kesempatannya dan mungkin opportunity-nya dari iPro atau Indonesian TRO dan PRACE untuk bisa mendukung ke arah sana. Jadi kalau kami melihat, mungkin saya coba jawab pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pemerataan kapasitas industri daur ulang. Memang kami juga berhubungan dengan teman-teman industri daur ulang karena kami melihat mereka lah menjadi salah satu stakeholder penting kami untuk bisa meningkatkan kapasitas industri daur ulang. Nah, selain kapasitas sebenarnya yang juga menjadi tantangan adalah bahan bakunya tadi. Karena kalau kita lihat sekarang bahan baku dari industri daur ulang mungkin didapatkan dari areal-areal yang memang mudah mengumpulkan sampah-sampahnya. Nah, bagaimana kan area-area yang misalnya jauh dari misalnya kota-kota besar, nah itu bagaimana sampah-sampahnya bisa terkumpul dan bisa terkirim. Nah, disinilah kami ada salah satu kegiatan yang
PRO akan lakukan adalah mendukung bagaimana sehingga sampah-sampah yang tadinya lokasinya jauh itu bisa dibawa ke industri daur ulang. Nah, kami akan bekerja sama dengan industri daur ulang yang sudah ada, jadi artinya perusahaan-perusahaan daur ulang yang sudah ada untuk ayo kita sama-sama berpikir bagaimana kita bisa ambil sampah-sampah itu untuk dibawa ke industri daur ulang. Apakah kita siapkan insentif berupa biaya logistik ataupun mesin-mesin ataupun kendaraan dan lain sebagainya, itu yang nanti kami akan diskusikan dengan teman-teman daur ulang. Nah, itu yang kami lihat menjadi satu langkah mudah, langkah awal, tentunya sebelum kapasitas industri sendiri tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan biodegradable, itu memang menjadi suatu pertanyaan yang cukup banyak diminati dan ditanyakan. Kalau kami dari sisi industri memang melihat itu menjadi salah satu opsi. Tapi memang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari packaging itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa produk-produk yang mungkin belum tepat kalau menggunakan plastik biodegradable. Contohnya apa? Industri makanan dan minuman. Akan susah kalau memakai produk biodegradable, kemudian ditaruh di toko dan di warung. Kalau 2-3 bulan belum laku, bagaimana kualitas plastiknya nantinya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lihat. Tapi di dalam PRO sendiri ada satu working group yang yang fokus ke arah research and development. Nah, di mana research development terkait juga dengan desain packaging. Jadi kami ingin ke depannya bahwa packaging yang dipakai di Indonesia, yang dipakai oleh industri itu dicocokkan dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan sirkular ekonomi sehingga memudahkan untuk bisa di-collect dan di-recycle. Sehingga value-nya pun juga lebih tinggi bagi para pengumpul, para pelaku-pelakunya. Nah, contohnya mungkin ke depannya akan ada terlihat misalnya warna mungkin atau mungkin tipe-tipe plastiknya itu akan ada perubahan-perubahan yang disesuaikan sehingga pada akhirnya plastik-plastik kemasan ini bisa lebih mudah dikumpulkan, mempunyai nilai lebih tinggi sehingga akhirnya pemulung maupun bank sampah maupun teman-teman TPS 3R semakin tertarik untuk mengumpulkan. Dan itu yang akhirnya bisa dibawa menjadi recycling. Mungkin seperti itu Pak David. Makasih Pak Triyono. Jadi tantangannya ini ya Pak Triyono, Pak Radison, logistik ya Pak ya? Logistik salah satunya. Harus kita solusikan itu. Banyak tantangannya Pak. Memang logistik salah satunya untuk Indonesia karena kita 17.000 pulau. Betul. Ya, dan saya menarik sekali Pak, sudah ada working group redesign ya Pak ya, di PRACE ini. Bisa menjadi lebih progresif Pak. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Laksamana ya. Bu Angelic mohon standby nih untuk yang terakhir, nanti ada sejumlah pertanyaan nih yang lagi saya identifikasi ya. Saya ke Mas Laksamana dulu nih. Ada pertanyaan terkait dengan bisnis refill nih ya, bisnis modelnya refill. Bagaimana nih aspek permodalannya terkait dengan wadahnya ya, gitu ya. Karena di Indonesia kelihatannya masih banyak yang belum berhasil ya, bagaimana membangun model bisnis yang bagus untuk refill ini terkait dengan modal, mungkin salah untuk wadahnya itu. Gitu. Mungkin bisa dijawab, Mas Laksamana, silakan. Terima kasih Pak David, pertanyaan yang sangat menarik mengenai bisnis model tersebut Pak. Hal itulah sebenarnya yang memang lagi coba kita solusikan Pak. Bagaimana sebenarnya kita bisa mendapatkan wadah ini kan sebenarnya seperti produk langsung ya Pak. Jadi kami ingin mencoba bagaimana kita bisa bekerja sama dengan industri FMCG untuk mendapatkan langsung produk dari mereka dalam bentuk bulk Pak. Sehingga dari situ kita akan bisa mendistribusikan ke masyarakat dengan masyarakat ini membawa wadah-wadahnya sendiri. Jadi wadah-wadahnya tersebut pun sebenarnya di masyarakat itu bisa menggunakan berbagai macam wadah, terutama wadah-wadah plastik-plastik yang tidak terpakai. Jadi bahkan plastik-plastik seperti plastik aqua botol dan lain sebagainya itu bisa digunakan kembali untuk menampung contohnya seperti sampo maupun alat produk konsumen lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kesimpulannya tuh dari modal wadah sebetulnya tidak ada modal wadah ya. Betul, Pak. Ya? Jadi karena langsung connect dengan produsen iya, kan? itu yang dan wadahnya diadakan oleh pembeli. Betul. Betul. Gitu. Jadi itulah bagaimana kita mencoba untuk
bisa menarik FMCG untuk membawa produk ke kita. Dan pasti akan pertanyaan juga apakah itu akan mungkin berhasil. Kalau dari kami optimis jika memang marketnya ini ada dan juga bisa menimbulkan profit, sehingga mungkin nanti industri FMCG pun akan melirik model bisnis ini dan akhirnya bisa direplikasi sehingga penggunaan sampah produk itu bisa benar-benar dihilangkan dan akan mendorong penggunaan isi ulang. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir kepada Bu Angelique ya, ini ada pertanyaan dari Parnung nih. Ini Parnung nih populer nih ya di dunia persampahan. Penasaran nih, bagaimana cara untuk menghitung pengurangan itu ya, yang tadi dijelaskan oleh Bu Angelique gitu. Karena itu memang yang merupakan kesulitan dari pemerintah kabupaten kota ya, dalam menghitung pengurangan sampah ini loh. Sampah bisa berkurang sekian persen gitu. Mungkin Bu Angelique bisa jawab itu dulu, silakan. Oke, terima kasih pengalaman dari Nutrifood. Ya, dan juga dari Perenung ya, Perenung Jatim nih dari Parenung ya, Parenung Malang, kalau nggak salah. Oke. Ya, untuk penghitungan pengurangan ini tergantung ya. Tadi kalau misalnya tergantung programnya nih. Kalau tadi yang program pemilahan sampah, itu memang kami sebenarnya pertama kali kami hitung dulu baseline-nya. Baseline-nya sebelum dilakukan program itu, kita hitung baseline-nya berapa banyak sampah yang selama ini kita buang. Jadi kita sebelum kita buang ke TPA waktu itu kita timbang dulu gitu ya, kita timbang dulu. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan programnya, kita laksanakan programnya, kita evaluasi, lalu kita hitung lagi gitu, berapa sih sebenarnya yang masih kita buang ke TPA. Itu kalau yang contohnya tadi pemilahan sampah dan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Gitu. Lalu kalau misalnya untuk yang menghitung jumlah sisa makanan misalnya gitu, itu sih kita hitungnya hanya berdasarkan berapa banyak yang jumlah sisa makanan atau surplus makanan yang berhasil kami donasikan. Jadi dari pihak food cycle yang menimbang. Jadi pada saat mereka menerima, mereka timbang dulu, lalu mereka kasih reportnya ke kami. Gitu. Jadi kami yang selama ini kami misalnya kami buang, ada juga yang mungkin diambil, kami juga sempat bagi ke pemulung di sekitar gitu ya. Tapi ini karena kami sudah kerjasama dengan food cycle, akhirnya kami serahkan semua ke mereka untuk bisa diserahkan ke orang-orang yang memang lebih membutuhkan. Jadi mereka yang timbang gitu. Seperti itu cara nimbangnya sih Parnung ya. Jadi dari kita hitung baseline-nya dulu sebelum diadakan program itu berapa, setelah kita lakukan program hasilnya seperti apa. Seperti itu Pak David. Ya, betul sekali. Jadi kunci utamanya baseline ya, harus punya baseline dulu ya Bu Angelique ya. Dan ini berarti sama kalau di pengelolaan sampah kita harus punya kajian timbulan untuk penanganan. Nah, untuk pengurangannya harus ada baseline-nya dulu sebelum kita bisa ngitung pengurangan nih. Mungkin Pak Ari dari KLHK nih ke depan bisa membuat asistensi nih kepada kabupaten kota untuk membuat baseline ini. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, Bu Angelique. Ya, silakan. Oh, enggak sih, tadi kalau boleh menanggapi mengenai yang industri daur ulang dan plastik biodegradable gitu ya. Untuk yang daur ulang dulu ya, industri daur ulang. Saya dengan tim di Nutrifood itu udah kayak Biksu Tong ya sama Sun Gokong mencari kitab suci ke barat gitu untuk cari industri daur ulang nih gitu. Jadi memang khususnya untuk kemasan-kemasan yang fleksibel plastik. Karena kalau yang sebenarnya gini, kita kerjasama dengan bank sampah. Kalau bank sampah itu mau terima plastik-plastiknya itu most likely itu mereka udah punya udah punya rekanan industri daur ulangnya gitu. Dan selama ini yang paling sulit memang yang kemasan fleksibel plastik. Kalau yang botol plastik PET, HDPE, PP itu rata-rata mereka mau terima dan mereka mau bayar gitu ya. Maksudnya kalau secara nasabah tuh mereka mau bayar per kilonya. Sehingga mereka bisa kirim ke lapak dan akhirnya lapak ke industri daur ulang. Itu udah ada ujungnya gitu. Tapi kalau yang flexible packaging memang jarang sekali bank sampah yang mau terima. Karena memang jumlah industri daur ulang untuk fleksibel plastik itu memang masih sangat sedikit kalau saya bisa bilang ya gitu. Saya nggak tahu persis jumlahnya berapa, tapi saya mencari-cari nih baru nemu ada
3 ya di Jawa gitu. Kemarin di Cikarang, kemudian di Pasuruan, dan juga di Sidoarjo. Tapi yang di Sidoarjo juga belum jalan nih gitu. Baru 2 yang kami lihat sudah bisa beroperasi, dan secara legalitas juga kami cek, itu juga akhirnya bisa dibilang layak untuk diajak kerjasama gitu. Karena juga kami pada saat mencari rekanan untuk bekerja sama, kami juga mesti cek sih, jangan sampai mereka mendaur ulang dengan cara yang tidak ramah lingkungan juga gitu. Akhirnya menimbulkan pencemaran juga. Kami pernah temukan itu di Kediri, mereka mendaur ulang sampah sachet atau plastik lah ya, itu yang mengandung aluminium, itu dipisahkan antara aluminium dan plastiknya itu dengan cara dibakar terbuka. Dibakar terbuka sehingga aluminiumnya terpisah dari plastiknya gitu ya. Plastiknya terbakar, terus aluminiumnya saja mereka ambil, mereka lelehkan, lalu mereka cetak gitu. Nah itu juga akhirnya kami nggak mau ngambil ke situ gitu, karena secara prosesnya sendiri sudah mencemari lingkungan juga. Gitu. Jadi menurut saya memang dan semua industri daur ulang ini saya lihat masih ada di Jawa, dan sempat ngobrol juga dengan para praktisi itu juga mereka bilang baru ada di Jawa Bu, kalau di luar Jawa memang belum ada gitu. Jadi memang akhirnya sekarang kita rata-rata untuk semua sampah kemasan yang belum bisa diserap di luar Jawa, akhirnya harus kami tarik ke Pulau Jawa, dan itu jujur cost-nya besar sekali gitu. Karena transportasi ya, karena transportasinya besar banget. Jadi kami punya harapan besar kepada pemerintah di sini, dalam hal ini mungkin dari perindustrian dan juga lingkungan hidup, untuk mengakselerasi adanya industri-industri daur ulang di luar Jawa gitu. Jadi tidak perlu semuanya dikirim ke Jawa, karena transportasi kan juga emisi ya gitu. Nah, berarti itu ya kebijakan tadi yang sedang dikembangkan oleh Kemenperin, KLHK ya. Moga-moga bisa melingkan ini semua ya Bu Angelik ya. Ya, mudah-mudahan. Membuat semua prosesnya menjadi lebih efisien. Kebetulan saya juga sedang membantu pemerintah daerah membuat kebijakan tentang low value recyclable plastik ini bisa didaur ulang tapi tidak laku di pasaran. Bagaimana nih diurusnya gitu? Oleh kebijakan pemerintah gitu. Itu juga PR, memang PR besar. Jadi seperti salah satu missing link dalam pengelolaan sampah kita. Terakhir ya teman-teman, nih terakhir satu lagi untuk Bu Angelik nih. Ada pertanyaan yang mungkin banyak yang kepengen tahu. Bayangan masyarakat itu kalau take back itu dia bisa mengembalikan kemasan dari industri dengan mudah gitu ya. Kalau dia mau. Jadi dia ada pertanyaan nih, bisa nggak ya saya kalau ada kemasan dari Nutrifood misalnya, saya kembalikan ke minimarket atau warung tempat saya beli gitu. Nah gimana Bu? Mungkin ada... Kalau untuk produk Nutrifood masih belum bisa Pak, jujur gitu. Karena kami jujur nggak punya toko sendiri gitu ya. Kami nebeng jualan di toko orang lain kan gitu ya. Nebeng di Indomaret, nebeng di Alfamart, di Giant gitu ya. Jadi kami nggak bisa seenaknya bilang naruh Dropbox misalnya di situ gitu untuk teman-teman bisa taruh kembali kemasannya gitu. Tapi sekarang kami lagi penjajakan memang untuk melakukan menempatkan Dropbox itu gitu di toko-toko tempat kami berjualan. Namun yang sudah kami lakukan itu adalah membuat program marketing dan sales sebenarnya. Jadi aktivasi. Jadi kami punya event tahunan itu sudah berjalan 5 tahun juga. Kami mengumpulkan kemasan High-Low School, kemasan susu ya, itu untuk aktivasi drawing competition. Jadi ada eventnya tuh drawing competition, tapi syarat untuk ikut drawing competition itu adalah dengan mengumpulkan kembali kemasan dari Hello School. Jadi kami kombinasikan antara ya ekonomi dan juga planet gitu ya. Tadi ekonominya dapat, mereka jadi kan harus beli produknya gitu ya untuk ikutan, dan mereka kembalikan barangnya, kemasannya ke kami, dan kami daur ulang di situ gitu. Dan itu cukup efektif gitu. Itu nasional jalan kami 5 tahun sudah cukup efektif baik secara ekonomi maupun untuk take back, jumlah take back itu sudah sangat besar. Dan itu dikembalikannya either ke sekolah atau ke supermarket tapi ke SPG. Tapi memang nggak semua supermarket, kami kan ada SPG-nya gitu. Supermarket yang SPG kami nggak ada di semua supermarket gitu. Kemudian yang kedua, untuk tukar satu lagi take back-nya lewat grosir. Jadi toko-toko kelontong itu juga kami kasih insentif. Jika mereka bisa mengumpulkan kemasan-kemasan kosong yang Nutrifood, itu mereka dapat poin nanti gitu. Jadi ya poin bisa di-redeem lah dengan barang-barang lah gitu. Jadi itu lumayan efektif sih Pak. Gitu. Jadi so far yang kita lakukan seperti itu.
Cuma untuk yang tadi yang di toko-toko itu masih kami jajaki sih, kerjasama dengan retailer juga. Gitu, Pak David. Terima kasih Bu Angelik atas inspirasinya. Ini saya kira best practice yang bagus, dan ini perusahaan Indonesia, dan saya pikir ini best practice yang skalanya global ya harusnya ya. Reputasinya global nih, Nutrifood. Oke, terima kasih semua kepada pembicara dan 176 peserta nih yang masih bertahan sampai akhir. Saya nggak tahu tadi yang sebelumnya berapa, nggak monitor. Semoga bisa semua bisa terinspirasi, dan juga ada link ya antara masyarakat dan pemerintah. Apa inisiatif yang bagus dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan bisa disupport oleh kebijakan pemerintah sehingga menjadi lebih efisien dan lebih masif, dan dampaknya menjadi lebih besar. Bagi perusahaan, untungnya ini akan membuat reportnya bagus ya, dari sisi sustainability reportnya, dari sisi pemerintah, dan kinerja pengelolaan sampah akan meningkat. Dari saya mungkin itu saja, dan saya kembalikan ke panitia. Silakan, makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Salam. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak David atas kesempatannya. Diskusi yang sangat menarik ya. Tadi kita udah membahas mengenai isu persampahan melalui berbagai macam perspektif gitu kan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak David sudah melit diskusinya dengan baik dan maksimal. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan materinya, dari Mas Laksamana, yaitu dari Siklus Refill, kemudian juga Mbak Nila dari Zero Waste Indonesia, selanjutnya ada Mbak Angelik dari Nutrifood, terima kasih juga kepada Pak Ari dari Kementerian LHK, terima kasih kepada Pak Tri dari Price, dan juga terima kasih juga kepada Pak Radison dari Kementerian Perindustrian. Sekali lagi, mungkin bisa diingatkan kepada seluruh peserta, jangan live dulu, dimohon untuk mengisi feedback yang akan diisi melalui bit.ly/JIBBS Series 2. Jadi nanti di situ ada e-sertifikat dan juga ada materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumbernya. Mungkin segitu, dan mungkin bisa kita sesi dokumentasi ya, bisa kita dokumentasikan dengan baik. Kepada panitia yang bertugas, mungkin bisa di-lead sesinya. Untuk teman-teman diminta ketersediaannya mengaktifkan kamera sebentar untuk sesi foto ya Kak. Baik. Mungkin bisa di-on-in dulu kameranya. Nah, share screen-nya dimatiin dulu aja. Dimatikan. Nah, ya. Veno kasih aba-aba ya. Iya. 1, 2, 3. Mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide terakhir ya Kak. 1, 2, 3. Ya, sudah semua Kak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Sekali lagi ya dimohon untuk mengisi feedbacknya di bit.ly/JIBBS Series 2. Nanti e-sertifikat, kemudian materi akan disampaikan di sana. Terima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu Price, Nutrifood, dan juga Indofood yang telah mendukung acara ini dengan baik. Terima kasih semuanya. Sekian dari JIBBS Series 2, dan nantikan seri-seri selanjutnya.
Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Dah. Sampai Selamat jumpa sore. online. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat sore. Wow. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Yo, semangat.